wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suyani, Agent of Gold Cabang Jambi, yang pada hari ini akan membahas tentang apa itu inflasi. Gaknya pada hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan seseorang generasi melek emas, generasi milenial yang salihah dan cantik. Siapakah dia, teman-teman? Dia adalah Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Isti. Sedia ya? Bersedia ya? Karena cuacanya sepertinya ini semakin cepat membahana. Kita cari tempat ya, Kak? Iya. Ayo kita cari tempat. Nah, teman-teman, akhirnya kami mendapatkan tempat yang kami anggap nyaman gitu. Iya, alhamdulillah sudah nggak panas lagi, sambil ditemani dengan semilirnya angin yang bertiup sepoi. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kita mau memulai berbincang-bincang dengan Kak Istiqomah, generasi milenial yang melek emas, soleha dan cantik dan smart. Kita buka dulu Kak dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah Allah sudah memberikan kita hari ini tentunya iya, dan tidak lupa kita bersyukur seluas-luasnya atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hari ini. Kemudian juga tidak lupa teman-teman semua, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita beserta umatnya hingga akhir zaman nanti, di yaumul kiamah nanti, mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik nih Kak Isti, tadi kita udah janjian mau bincang-bincang tentang apa itu inflasi. Kalau Kak Isti sendiri dengar kata-kata inflasi, kira-kira ada pertanyaan apa yang menyelinap di dalam hati? Kalau dari saya sendiri, apa sih dulu inflasi itu? Oh, apa sih inflasi itu gitu ya? Iya. Oh iya, itu pertanyaan yang bagus Kak. Jadi hari ini kita emang mau bahas apa sih itu inflasi, terus mengapa bisa terjadi iya inflasi, dan apa aja efeknya dan pengaruh di masyarakat gitu kan. Jadi tadi Kak Isti udah nanya nih, apa sih inflasi itu? Inflasi itu Kak disebut juga dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus, ya continue, dari tahun ke tahun itu naik. Coba aja ingat gak waktu kecil, kalau uang 1.000 itu kalau beli permen dapat banyak ya, dapat 25-an, dapat 20, ya dibagi-bagi teman-teman rata ya. Tapi kalau sekarang nih, uang 1.000 dibeliin permen dapat berapa? 6 ya? Apa 5? 5. Masya Allah. Ya, itu adalah gambaran kecil ya teman-teman, yang disebut dengan inflasi. Itu dia tadi. Jadi jumlah uang tidak berkurang Kak, tetap 1.000 kan? Iya, tetap. Hanya saja kemampuan belinya itu yang berkurang. Iya. Insya Allah mudah dipahami ya Kak ya? Mudah. Iya, insya Allah. Jadi artinya itu kalau kita pikir semua kerja keras kita itu akan terkikis habis gitu hingga waktu tertentu. Jadi nih Kak Isti ini kan lagi muda banget ya, masih sekolah ya. Impiannya banyak nggak nih Kak? Banyak sekali impian. Coba saya mau tahu nih, Umi mau tahu nih impian Kak Isti ini apa gitu.
impian kami nih Umi, yang pertama gitu kan, karena belum tamat sekolah. Yang pertama untuk masa depan biaya kuliah. Iya benar, kuliah ya, lanjut. Kedua umroh gitu kan. Masya Allah, Sama keluarga, ya Rabbal Alamin. yang tercapai. Yang ketiga tentang rumah impian. Wah, keren, rumah impian. Terus Yang keempat kalau bisa di kendaraan gitu kan, kendaraan mobil. ya. Kalau motor kan cuma bisa berdua aja ya. Kalau mobil bisa Itu satu sama keluarga. keluarga. Ya benar sekali. Mudah-mudahan impian yang dicita-citakan tadi bisa tercapai. Begitu juga dengan untuk ingin umroh, rumah yang memadai gitu kan ya. Terus kendaraan gitu. Iya. Lalu kita sekarang punya impian ya. Nanti kita akan berbincang ke sana gitu kan. Jadi baik. ngomong-ngomong, ini sudah sarapan belum nih Kak? Sudah ya? Iya. Kak, kita. Kalau ingat sarapan tuh biasanya Kak yang praktis itu ingat apa? Telur ceplok. Benar. Iya. Jadi Telur, ngomong-ngomong telur nih ada kaitannya loh teman-teman dengan inflasi. Apa coba? Jadi di tahun 2018 itu Kak, Umi masih ingat harga telur di tahun 2018 itu per kilogramnya 18.000. Masih murah banget ya, masih murah. Iya, tergolong murah ya kalau kita dengan sekarang. Kemudian di tahun 2019 itu ternyata harga telurnya naik gitu. Itu naik sekitar 24 ribuan ya per kilogram. Masih naik. Jadi ternyata benar inflasi itu selalu naik atau kontinu ya dari tahun ke tahun. Nah di tahun sekarang nih telur berapa Pak? Itu per kilogramnya itu mencapai 28.000. Kalau di daerah kita tuh apa Kak bilangnya piringan ya? Iya, piring. Satu piring telur gitu ya. Itu berapa sekarang? 35.000. sampai 40.000. Masya Allah, berarti nih Kak Isti nih ciri-ciri anak saleha yang sering nganter emaknya belanja. Bener kan? Benar. Ya, sering nganterin Jadi tahu. belanja ke toko jadi tahu ya. Ya, Apalagi nih Kak, kalau harga telurnya pas kita mau beli pas mau lebaran. waduh, Wih, itu tinggi banget. inflasi. Inflasinya kerasa banget karena apa? Karena stok telurnya itu mungkin terbatas, tapi permintaan masyarakat banyak. Iya, Benar kan? Iya, jadi harganya itu ada kemarin sih sampai 45.000 Kak. Masya Allah, itu tinggi banget. Gimana nggak pusing? Coba ya emak-emak kayak Umi. Iya, iya karena ya apa ya, mau bikin kue, mau bikin bolu. Mas Uba gitu. Oh Mas Uba, ciri khas banget nih, kesukaan. Iya, jadi itu tadi Kak. Jadi peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar itu harganya pun akan meningkat. Iya. Jadi barang yang ada itu cuma untuk beberapa orang saja, tapi sedangkan kebutuhan masyarakat kita banyak. Ya. Jadi itu tadi kalau mau lebaran ini banyak yang mau beli gitu kan secara bersamaan. Iya. Kemudian ada lagi nih Kak, mengapa sih terjadi inflasi? Karena ini Kak, bank itu mencetak banyak banyak uang. Jadi uangnya itu bertambah, maksudnya uang yang beredar itu banyak, tapi jumlah barang tetap. Kalau jumlah barang tetap tapi uang yang beredar itu banyak, maka itu akan menjadi mahal harganya. Iya, benar. Iya, gitu. Jadi ini ya Pak, efeknya di masyarakat apa coba? Efeknya di masyarakat itu Dapat apa? mengubah Pendapatan ya maksudnya. Iya, ternyata inflasi itu dapat mengubah pendapatan di masyarakat. Contohnya nih perusahaan yang dekat sama kita, perusahaan apa Kak? perusahaan PT SGS. PT SGS ya, kalau dulu disebut PT Pesut terkenalnya.
Iya, jadi bisa saja nih PT akan ini meningkatkan produksi, sehingga nanti karyawannya akan naik gaji. Jadi kalau karyawan naik gaji kan, kalau yang nggak ngerti inflasi, alhamdulillah gajinya naik. Iya, Ya kan pasti nggak senang gitu. pasti senang ya. Ternyata tuh sebenarnya nggak sama aja, karena kebutuhan pokok tadi meningkat. Meningkat, Iya betul. betul. Jadi ada yang naik gaji, ada yang tidak naik gaji alias tetap, gitu. ada yang dipotong. Nah yang mana yang untung? Nggak ada yang untung. Naik gaji juga sama aja ya, karena kena inflasi tadi. Tidak naik gaji makin rugi, dipotong apalagi kalau dipotong gimana? Sakitnya tuh di sini. Masya Allah, iya. Jadi itu tadi Kak, kalau misalnya nih kita cerita di tahun 90 nih, Kak itu udah lahir belum nih tahun 90? Wah, itu belum, masih awang-awang. Masih awal-awal. Kalau saya itu kayaknya sekitar 5 tahunan masih imut-imut amit-amit gitu. Imut gitu kan, masih TK. Oh iya, mending kalau ada TK dulu ya, nggak ada, kasihan banget. Ya, jadi nih contoh nih Kak ya, kita cerita tahun 90. Tahun 90 itu kita anggap saja ada seorang yang punya uang 50 juta. Masya Allah, aja semuanya Nah, tahun segitu 50 juta. ya. Kaya banget gue. Jadi tahun 90 punya uang 50 juta itu anggap saja nih jutawan mau beli warung beras. Jadi tahun segitu nih Kak, melalui data yang saya lihat, itu beras itu 600 rupiah per kilogram. Masya Allah, 600 dapat beras sekilo, bisa makan sehari. Sekarang 600 dapat apa? Permen apa? Yang tangkai. Oh yang kojek. Iya benar. Ada juga tuh Kak permen kaki. Iya, betul. Gambar Lima- kaki. Kalau dulu bisa dimakan sekeluarga, kalau sekarang nggak bisa dibagi-bagi, cuman satu doang permennya. Iya, jadi ini ya kita anggap saja tadi jutawan,nya punya uang 50 juta, terus dibeliin ke beras semuanya dengan harga 600 rupiah per kilogram, dia dapat sebanyak 83.333 kilogram. Wah, kaya banget ya, bisa dimakan berapa tahun. Nah, kemudian kita ini coba kita pilih ke tahun 98. Jadi dari tahun 90 ke 98 itu berapa tahun? 8 tahun. Ternyata waktu itu kan terjadi hyperinflasi. Jadi memang inflasinya itu tinggi banget, berlebih banget. Terjadi kerusuhan juga ya sekitar tahun 98 itu harga berasnya naik drastis, yaitu 2.800 per kilogramnya Kak. Nah, kalau uang 50 juta itu dibelikan ke beras masuk cuma dapat 7.900 kilogram. Dari 83.000 ke 17.000, berapa hilangnya Kak? Sekitar 66 kilogram. Masya Allah, 8 tahun Kak. Jadi uang segitu tadi tergerus ya. Maksudnya kerja keras kita tuh akan sia-sia. Semakin menyengsarakan karena inflasi tadi. Iya, ini impian tuh. Iya. Nah, coba pengaruh. Oh, itu mau nanya nih. Iya. Pengaruh inflasi terhadap impian itu gimana? Oh, tapi impian untuk menikah kan ya? Belum Umi. Oh belum ya. Jadi ada pengaruh inflasi terhadap impian itu ada. Jika kita tetap untuk menabung dan rupiah. Oh, rupiah. Iya. Tapi kalau untuk impian kita menabung dalam bentuk emas, insya Allah kita terselamatkan. Jadi nih, misal nih impiannya ambil saja satu umroh ya. Iya. Nah, kita hitung umroh itu, biaya umroh itu ya, sejak misalnya nih sejak 2015 nih Kak Isti nabung terus untuk biaya umroh, sedangkan setiap tahun itu naik. Iya, benar. Apalagi kalau nanti umrohnya ini akan dibuka setelah pandemi,
saya lihat berita itu kenaikannya sampai 40%, hampir ini ya separuh ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap mampu ya berangkat naik ya. Ya. Jadi kita hitung aja nih, kemungkinan walau alam kita jadi berangkat umrah apa enggak, karena kan jelas biayanya naik dari tahun ke tahun ya. Tapi tanya kita alihkan tabungan umrah tadi ke emas. Jadi istilahnya gitu, jika dihitung dengan uang maka biaya umrah tadi naik, tapi ya jika kita dirata-ratakan dengan harga emas maka turun. Jadi kalau di tahun 2008 itu harga emas 700-an ya per gram, kita membutuhkan 31 gram kan? Iya kan? Kita membutuhkan sekitar 31 gram emas untuk bisa berangkat umrah. Tapi di tahun 2020, ya Allah, masih hemat 6 gram masih ada ya, bisa buat ya atau buat impian-impian yang lain tentunya ya, termasuk apalah ya. Nah, jadi Kak, itu tadi istilahnya tuh Anda akan dipaksa meraih impian dengan keras jika Anda menabung dengan uang. Iya, tetapi jika Anda menabung dengan emas, maka akan lebih mudah dalam mencapai impian tadi. Misalnya gitu ya. Nah, ya. Jadi kata orang yang ini Kak, yang terkaya di Hong Kong itu mengatakan ya, bahwa tidak peduli seberapapun uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional Kak. Jadi 5 bagian dalam kehidupan, diantaranya tuh 60% untuk apa yang paling penting Kak? Kebutuhan pokok ya, ya itu 60% katanya. Sisanya 10% untuk lifestyle, 10% untuk zakat, infak, dan wakaf ya, pokoknya ya gituan lah ya, kita sedekahin gitu 10%-nya. Kemudian yang 10% lagi itu dana darurat ya, tentunya kita kan mungkin siapa tahu kita yang sakit, iya betul. Nah, 10%-nya lagi apa Kak? Tabungan tentunya ya, investasi, benar sekali Kak. Jadi itu ya bincang-bincang kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah, bisa bermanfaat juga untuk keluarga ya, untuk semua umat lah ya yang bisa mendengarkan obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja dari saya, pamit dulu. Mohon maaf apabila kami mungkin banyak kekurangannya dalam penjelasannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.